Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiji Kurniawati dari kelas 10 PSPR. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai teks biografi. Pengertian teks biografi. Teks biografi adalah salah satu bentuk teks cerita ulang. Biasanya ditulis secara kronologis mengikuti urutan waktu dan juga terkandung unsur penokohan, latar dan alur kejadian. Biografi juga merupakan riwayat hidup seseorang seperti tokoh terkenal yang memiliki prestasi istimewa yang ditulis oleh orang lain. Kemudian ciri-ciri teks biografi. Yang pertama, isi teks biografi menceritakan kisah atau perjalanan hidup seorang tokoh, menggunakan beberapa unsur kebahasaan seperti kata hubung, kata rujukan, kata kerja, waktu, aktivitas, dan tempat. Teks biografi dapat disajikan dalam bentuk fiksi maupun non-fiksi. Tujuan teks biografi: yang pertama, mengetahui kelebihan seorang tokoh. Yang kedua, memaparkan pemikiran seorang tokoh. Yang ketiga, mengetahui hikmah yang terdapat di dalamnya dan menerapkan dalam kehidupan. Yang keempat, untuk bahan renungan atau refleksi. Selanjutnya, yaitu struktur teks biografi. Yang pertama, orientasi, yaitu tinjauan terhadap identitas singkat tokoh. Biasanya berisi tentang identitas singkat tokoh seperti tempat tanggal lahir, alamat, kehidupan masa kecil, dan lain-lainnya. Yang kedua, peristiwa dan masalah, yaitu berisi kejadian yang luar biasa dan masalah yang dialami tokoh. Yang ketiga, reorientasi, yaitu kesimpulan yang berisi tinjauan sikap kembali. Kali ini saya akan mengambil contoh teks biografi mengenai Carl Edward Sagan. Carl Sagan lahir di Brooklyn, New York pada tanggal 9 November 1934. Ayahnya bekerja sebagai pegawai garmen, sementara ibunya adalah seorang ibu rumah tangga. Dia memiliki seorang saudara perempuan yang bernama Carol, dan keluarganya tinggal di sebuah apartemen sederhana di dekat Samudra Atlantik di Bensonhurst, lingkungan Brooklyn. Sagan sudah terpesona dengan antariksa, planet, dan alam semesta semenjak masih kanak-kanak. Karena hal tersebut, orang tuanya membantu memupuk minatnya yang semakin besar pada sains dengan membelikannya perangkat kimia dan bahan bacaan. Kemudian Sagan masuk sekolah menengah pertama di daerah Bensonhurst pada tahun 1948. Keluarganya pindah ke kota terdekat Rahway, New Jersey karena pekerjaan ayahnya. Di sana Sagan kemudian memasuki sekolah menengah Rahway. Di sana Sagan adalah murid yang cerdas yang selalu mendapatkan nilai A. Sagan pun diangkat menjadi ketua klub kimia di sekolahnya dan juga mendirikan laboratorium sendiri di rumahnya. Sagan pun tertarik pada astronomi sebagai hobi dan di tahun pertamanya menjadikan astronomi sebagai tujuan karirnya. Dan Sagan pun lulus pada tahun 1951. Keterpikatan Sagan terhadap astronomi berlanjut secara formal dengan menamatkan pendidikan. Sagan menjalani pendidikan di Universitas Chicago, tempat di mana ia mendapatkan gelar sarjana pada 1955 dan master 1956 di bidang fisika, sebelum ia memperoleh gelar doktoralnya di bidang astronomi dan astrofisika pada 1910 di tempat yang sama. Pada tahun 1910, Sagan mempublikasikan artikel Science. Astronom Universitas Harvard, Fred Whipple dan Donald Menzel menawarkan Sagan kesempatan untuk memberikan seminar di Harvard dan kemudian menawarinya posisi pengajar di institut tersebut. Karirnya pun tak berjalan lancar. Sagan pun ditolak masa jabatannya di Harvard, kemudian pindah ke Universitas Cornell. Sagan kemudian menjadi profesor penuh di Universitas Cornell pada 1971 dan memimpin laboratorium di sana. Kegemarannya pada planet membuat Sagan fokus mengerjakan kondisi fisik planet-planet tata surya, terutama planet Venus dan Jupiter. Bisa dibilang dari sanalah ia mengawali karirnya.
Ia banyak berkontribusi pada sebagian besar misi luar angkasa tak berawak yang bertugas mengeksplorasi tata surya. Dia membantu memilih lokasi pendaratan Mars untuk probe Viking, dan dia menandai pesan dari bumi yang disampaikan ke probe Pioneer dan Voyager yang diluncurkan dari tata surya dan dapat dipahami oleh makhluk cerdas luar angkasa yang akan menemukannya. Dia pun berpendapat bahwa Laut air Eropa sangat berpotensi bagi tumbuh berkembangnya suatu kehidupan. Belakangan, keberadaan laut bawah tanah Eropa secara tidak langsung dikonfirmasi oleh pesawat luar angkasa Galileo. Beberapa pemikiran yang lain, misalnya tentang atmosfer planet Venus, perubahan iklim di planet Mars, dan bulan yang dimiliki oleh Saturnus yaitu Titan. Sagan juga dikenal karena penelitiannya tentang kemungkinan kehidupan di luar bumi, termasuk demonstrasi produksi asam amino dari bahan kimia dasar melalui radiasi. Gambar ini merupakan wahana antariksa Voyager dan Golden Record, yaitu sebuah rekaman fonografi yang disertakan dalam 2 penerbangan pesawat luar angkasa Voyager yang berisi rekaman suara yang digagas oleh Carl Sagan sebagai pesan dari bumi, dan yang sampingnya merupakan demonstrasi mengenai planet Jupiter dan Venus. Sagan adalah pendukung segala upaya pencarian kehidupan cerdas luar angkasa. Sagan pernah menjadi pemimpin redaktur jurnal Icarus atau jurnal profesional yang menaruh perhatian terhadap penelitian mengenai planet selama 12 tahun. Ia turut membentuk Planetary Society dan salah satu anggota Dewan Pengawas SETI Institute. Sagan banyak dipuji karena kelihayannya dalam menyampaikan gagasan-gagasannya mengenai kosmos, sehingga mudah dipahami oleh orang awam. Ia pernah menulis buku berjudul Kosmos bersama istrinya, sekaligus menjadi narator dalam 13 episode versi televisinya. Ia juga menulis beberapa buku bertemakan sains populer seperti The Dragon of Eden, mendapatkan penghargaan Pulitzer, Broca's Brain, The Cosmic Connection, dan lain-lain, dan sebuah novel berjudul Contact yang menjadi bestseller dan telah diadaptasi ke dalam layar lebar dengan judul yang sama pada 1997. Film ini dibintangi oleh artis Jodie Foster dan memenangkan penghargaan Hugo. Ia lalu menulis sequel dari Cosmos dengan judul Pale Blue Dot, A Vision of the Human Future in Space, yang terpilih sebagai salah satu buku terkemuka versi The New York Times pada 1995. Carl Sagan juga menulis kata pengantar dalam buku laris karya Stephen Hawking yang berjudul A Brief History of Time. Gambar ini merupakan buku karya Carl Sagan yang terkenal dan menjadi bestseller yang menceritakan tentang sains, yaitu Cosmos, The Dragon of Eden, Contact, Broca's Brain, Pale Blue Dot, The Cosmic Connection. Sagan menerima banyak penghargaan dan kehormatan, termasuk Pulitzer Prize untuk non-fiksi pada tahun 1978 untuk buku The Dragon of Eden, medali layanan publik di Swingage National Aeronautic and Space Administration 1977 dan 1981, dan Oersted Medal dari American Association of Physics Teachers pada tahun 1990. Pada tahun 1994, dia dianugerahkan medali kesejahteraan masyarakat oleh National Academy of Science. Dalam bidang penelitian dan pengembangan antariksa Amerika Serikat, Sagan merupakan salah satu tokoh kunci dalam berbagai program terkenal NASA seperti Mariner, Viking, dan Voyager, termasuk ekspedisi Galileo ke berbagai planet yang makin jauh dari bumi. Atas kinerja dan dedikasinya, NASA menganugerahkan 2 penghargaan Exceptional Scientific Achievement dan 2 penghargaan Apollo Achievement Award. Penghargaan Carl Sagan yang lainnya yaitu
satu penghargaan Peabody Award tahun 1981, yaitu Cosmos A Personal Voyager, penghargaan untuk keunggulan dalam jurnalisme penyiaran radio dan televisi, film dokumenter, program pendidikan, program anak-anak, dan hiburan. Yang kedua yaitu NASA Distinguished Service Medal tahun 1997 atau penghargaan tertinggi yang dapat dianugerahkan oleh NASA. Medali dapat diberikan kepada setiap anggota pemerintah federal, termasuk astronot, militer, dan pegawai sipil. Yang ketiga, penghargaan Hugo untuk buku non-fiksi terbaik tahun 1981, yaitu Cosmos. Salah satu penghargaan Hugo yang diberikan setiap tahun terutama untuk karya non-fiksi yang berkaitan dengan fiksi ilmiah atau fantasi. Yang keempat, penghargaan Serikat Penulis Amerika untuk komedi atau variety music Award Tributes Special atau Writer Guild of America Award for Best Comedy or Variety Special tahun 1991, yaitu The Earth Day Special. Yang kelima, NASA Distinguished Public Service Medal tahun 1977 atau penghargaan yang mirip dengan Medal Layanan Distinguished NASA tetapi diberikan kepada personel non-pemerintah. Ini adalah penghargaan tertinggi yang diberikan NASA kepada siapapun yang bukan pegawai pemerintah saat layanan dilakukan. Yang keenam, Locus Award for Best First Novel tahun 1986, yaitu Contact, atau penghargaan yang diberikan oleh fiksi ilmiah dan majalah fantasi Locus yang diberikan pada tahun-tahun tertentu. Yang ketujuh adalah Carl Sagan Medal atau medali Carl Sagan untuk keunggulan dalam komunikasi publik dalam ilmu planet dan penghargaan yang dibentuk oleh Divisi Ilmu Planet dari American Astronomical Society untuk mengenali dan menghormati komunikasi luar biasa oleh ilmuwan planet aktif kepada masyarakat umum. Yang kedelapan, Carl Sagan Memorial Award tahun 1934 sampai 1996 atau penghargaan yang diberikan bersama oleh American Astronautical Society dan The Planetary Society kepada individu atau kelompok yang telah menunjukkan kepemimpinan dalam penelitian atau kebijakan yang mendorong eksplorasi di kosmos. Yang kesembilan, Klumpke Robert Award tahun 1974 adalah salah satu dari 7 penghargaan internasional dan nasional untuk layanan astronom dan pendidikan astronomi yang diberikan oleh masyarakat astronomi Pasifik. Yang ke-10, John W. Campbell Award untuk Best New Writer tahun 1986, yaitu Contact, diberikan setiap tahun untuk penulis baru terbaik yang profesional pertama karya fiksi ilmiah atau fantasi diterbitkan dalam 2 tahun kalender sebelumnya. Yang ke-11 adalah The Harold Mazorsky Award for Meritorious Service to Planetary Science atau disebut Mazorsky Award tahun 1991 atau penghargaan yang ditunjukkan untuk sains dan eksplorasi planet mengacu pada studi multidisiplin tata surya dan anggotanya dan juga mengakui dan menghormati individu yang telah memberikan layanan luar biasa bagi sains dan eksplorasi planet melalui aktivitas rekayasa, manajerial, programatik, atau layanan publik. Gambar ini merupakan penghormatan, penghargaan, dan medali yang didapat Carl Sagan selama hidupnya. Setelah itu, Sagan menderita myelodysplasia selama 2 tahun dan menerima 3 transplantasi sumsum tulang dari saudara perempuannya. Tetapi Sagan pun meninggal karena pneumonia pada usia 62 tahun di Fred Hutchinson Cancer Research Center di Seattle, Washington pada tanggal 20 Desember 1996. Penguburannya berlangsung di pemakaman Lakeview di Ithaca, New York. Kesimpulan, Carl Sagan merupakan seorang astronom, kosmolog, astrofisika, penulis, dan pengajar yang bekerja keras dan gigih untuk memperkenalkan dunia sains kepada orang banyak. Dialah salah satu tokoh yang berdedikasi penuh bagi peradaban manusia dengan sains yang beliau miliki, yaitu dengan menerbitkan buku-buku mengenai sains, alam semesta, dan lain-lain.
agar mudah dipahami oleh masyarakat. Selain itu, prestasi yang beliau torehkan sangat banyak. Beliau juga seorang yang tak pantang menyerah walaupun banyak penolakan yang beliau alami, yang menjadi teladan dan inspirasi kaum muda untuk berprestasi. Sekian dari presentasi yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.